Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu halatin siwa ma yudhkaru jaza 'alaiha al-wad'u wakhtabiru lakinna ma dhakartu sahi awla wa qila bal min khalfiha faltukmala 'anila dal mahalli wa hiya barika 'ala imadin la takunan tarikah. Sekarang kita akan melanjutkan lanjutan dari kajian kitab Qurratul Uyun yang sebelumnya. Wa kullu halatin, setiap keadaan, kondisi, model, siwa ma yudhakar, selain apa yang sudah dijelaskan, jaza 'alaihal wad'u wakhtabiru, maka diperbolehkan mewatek istri tadi. Jagalah, wakhtabiru, dan ikhtibarlah. Ikhtibar itu ujilah, begitu. Lakin nama dzakartu sahi, tapi apa yang sudah saya jelaskan wahai sahabat, aula, itu lebih utama. Waqila bal min khalfiha faltukmala, bahkan katanya, misalnya istri dijima dari belakang, faltukmala, maka disempurnakanlah. A'nila dal mahalli, yang saya maksud ya tempat ini. Wahya barikatun, sementara istri tadi dalam keadaan berlutut, ala imatin, di atasnya kasur, sandaran, kayu, kursi, ranjang, terserah. La takunan takiraka, la takunan tarika, janganlah kamu la takunan tarika, ia tidak akan meninggalkannya. La takunan tarika, ia tidak akan meninggalkan. Maksudnya bait ini gimana sebenarnya? Nah, kita masuk kepada syarahnya nanti. Akhbar rahimahullah annal wad'a jaizun bi kulli sifatin minas sifatil mumkinati adama yadhkuruhu qariban bi qawli. Ibnu Yamun memberikan informasi bahwasannya jima itu boleh dengan segala sifatnya, dari sekian sifat yang memungkinkan. Mau dijima model gini boleh, model begitu boleh, model sapi boleh, model kambing boleh. Terus apa yang nggak boleh? Selain apa yang akan dijelaskan sebentar lagi. Penjelasan yang mana? Biqaulihi wa jannibil jima'a fil qiyami, dengan pernyataannya beliau, wa jannibil jima'a fil qiyami, jauhkanlah jima dalam keadaan berdiri. Mana keterangan itu? Nanti ada bait yang berbunyi wa jannibil jima'a fil qiyami, jauhkanlah olehmu imam, misalnya imam karena mau menikahi ifinita, berjima dalam keadaan berdiri, ila akhirih. Keterangannya mana? Nanti lebih jelasnya di belakang. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, bagaimanapun kamu menginginkan, atau di waktu manapun kamu berkehendak. Bagaimanapun kamu berkehendak bisa, di waktu manapun kamu berkehendak bisa. Ay ala ayyi halin syi'tum, yakni dalam kondisi bagaimanapun kamu berkehendak. Ay ala ayyi halihi syi'tum, atau atas kondisi bagaimanapun, kondisi jima yang seperti apapun yang kamu kehendaki.
kondisi jima yang kamu kehendaki apa, Mam? Saya pengen miring, pengen terlentang, pengen berlutut, pengen naik. Nah, kan begitu nanti kalau dijelaskan. Cuma di sini ada lanjutannya. Idza kana dzalika fi mahallil waladi, jika hal itu tetap sasarannya adalah tempatnya anak, berarti harus di farji, bukan di dubur. Begitu. Wakila fi ayyi waqtin syi'tum, tapi dalam riwayat yang lain bukan hal syi'tum. Kalau tadi kan ala ayyi halin syi'tum atau ala ayyi halil jima'i syi'tum, kan begitu. Dalam tafsir yang lain waqtin syi'tum, ala ayyi waqtin syi'tum, karena taqaddama sebagaimana yang sudah dijelaskan. Begitu kalau diperjelas. Wa qala Aliun karramallahu wajha, Sayyidina Ali berkata karramallahu wajha, hiya matiyatuhu yarkabuha kaifa sya'a. Istri itu Imam adalah matiyatuhu. Matiyatuhu ini adalah sarananya lelaki. Begitu. Yarkabuha kaifa sya'a. Seorang suami menungganginya kaifa sya'a, kapanpun ia berkehendak. Namanya sarana, kalau sarananya kamu mau ke UIN Malang misalnya, Rohmat sepeda motor, kamu mau naiki kapanpun kan terserah. Kan begitu. Sarananya jima, ya istrimu kan begitu. Sarananya imam, ya istri. Kapanpun imam berkehendak, ya monggo, kan begitu. Lakin as-sifatul mustahabbatu hiya ma taqaddama fi fadlid dukhul. Tapi sifatnya jima yang disunnahkan itu ya keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan keutamaannya dukhul, keutamaannya jima. Bagaimana itu? Min qaulihi summa taya'lu fawqaha bilinin. Terkait dengan pernyataannya Ibnu Yamun yang sudah mengatakan pada adabul jima yang awal-awal yang sudah kita kaji sebelumnya, summa taya'lu fawqaha bilinin. Kemudian sang suami itu ada di atas sang istri bilinin dengan lembut. Cara naiknya kamu itu menaiki istrimu dengan lembut. Kan begitu keterangan sebelumnya. Ya, saya tidak akan mengurainya kembali. Wa taliha sifatun ukhra nabbah 'alaiha an-nazim rahimahullahu biqauli wa qila bal min khalfiha. Kemudian dilanjutkan dengan sifat jima yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Yamun dalam pernyataan beliau. Tadi nazomannya sudah saya baca. Nazoman yang mana? Waqila bal min khalfiha faltukmala, yaitu kata waqila bal min khalfiha. Kalau di awal itu kan aturan jimaknya kamu ada di atas, istri di bawah, kamu menaiki istrimu dengan lembut, kan begitu. Kemudian ini lanjutannya, bahkan katanya sebagian ulama itu juga boleh menjima istri dari belakang, begitu loh, Mam. A'nila dal mahalli, tapi tetap pada tempatnya, berarti pada farji, pada vagina, bukan pada dubur. Fafil hadisi, ada satu hadis yang luar biasa. Inna zawji ya'tini mudbiratan. Sesungguhnya suamiku itu mendatangiku itu, sementara mudbiratan itu saya itu sedang idbar. Kalau muqbil itu berhadap-hadapan. Kalau mudbir apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini? Membelakangi dia. Bahasa Indonesia nih kok. Membelakangi berarti. Jadi kalau mukbilatan begini, ini suami ngadep ke istri, istri ngadep ke suami, mukbilatan. Jadi ini mukbilatan. Warajul mukbilun
wal imra'ah muqbilatun. Tapi kalau ini membelakangi berarti namanya mudbiratun. Nah, begitu. Apa membelakangi ya? Nah. Yakni min khalfiha. Maksudnya gimana membelakangi? Dia mendukhul saya. Mendatangi itu menjima, mendukhul saya min khalfiha dari belakang. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana katanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ba'sa bidzalik. Enggak apa-apa dengan hal itu. Jadi misalnya imam besok mendatangi istrinya, ifin itu dari belakang boleh. Idza kana fi samin wahidin. Catatannya tetap jika berada pada lubang yang satu itu. Artinya tetap farji sasarannya mam, bukan lubang dubur tapi kubul. Yakni fil farji. Maksudnya kata samin wahidin ini adalah farji, vagina. Wasamu as-saqab. Kemudian kata as-samun itu, kata samun tadi itu adalah saqabun atau saqab. Lubang. Jadi lubangnya tetap farji. Besok Rahmat kalau menikah misalnya mau digarap dari belakang, tetap sasarannya ke farji, Rahmat. Takut nanti salah lubang kamu ini. Wa dzakara ba'dul fudala'i anna hadhihi sifata ablaghu fil ladzati min kulli sifatin bi katsirin. Bahkan menurut sebagian orang-orang yang utama, jima model dari belakang ini ablaghu fil ladzah, lebih dahsyat kelezatannya, lebih enak rasanya min kulli sifatin bi katsirin dibandingkan dengan sifat yang lain. Gaya jima dari belakang dibandingkan jima dari yang lain itu, jima yang dari belakang ini justru jima terbaik secara rasa, kelezatan dan kenikmatannya. Wa inna fiha tibban katsiran lil badan. Justru jima dengan model ini itu justru ada kebaikan katsiran yang banyak lil badani pada tubuh. Gitu loh. Jadi model gaya ini dari tadi ini berarti Ibnu Yamun ini masih menyampaikan dua kalau disingkas. Ya toh? Kalau disimpulkan cuma dua. Model yang pertama suami datang ke istri, naik di atasnya istri dengan lembut. Model yang kedua di sini mengutip dari perkataannya sebagian ulama dari belakang. Caranya misalnya berlutut, kan begitu. Paham ya? Nah, kamu tusuk dari belakang, tapi yang ditusuk tetap lubang farji, lubang vagina, bukan dubur, begitu. Karena alasannya justru kenikmatannya luar biasa mengalahkan model-model dan gaya yang lain. Di situ ada kebaikan pada tubuh. Ini menurut ba'dul fudala. Thumma asyara ila anna al-jima'a yujtanabu fi ahwalin biqaulih. Kemudian nanti Ibnu Yamun akan mengisyaratkan terkait dengan jima itu dilarang dalam kondisi seperti ini. Gaya-gaya yang seperti ini justru akan dilarang. Gaya apa itu? Gaya yang akan dijelaskan pada kajian berikutnya insyaallah. Wa jannibil jima'a fil qiyami wallahu a'lam bis-shawab.